Pemirsa, saat ini publik ramai membicarakan berita dari Padang, Sumatera Barat terkait seorang pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat atau KIS dilaporkan meninggal dunia setelah ditolak masuk ke IGD RSUD Padang. Pihak keluarga menyebut mereka telah membawa rujukan dari puskesmas namun tetap tidak diterima karena alasan ruang IGD yang penuh. Tentu kabar ini memicu pertanyaan publik. Apakah benar pasien bisa ditolak masuk IGD dan bagaimana sistem darurat seharusnya bekerja? Nah, untuk memahami persoalan ini kita memang perlu mengenal terlebih dahulu fungsi dasar dari IGD atau instalasi gawat darurat yang dirancang khusus untuk menangani kasus medis yang sifatnya gawat atau darurat, yakni kondisi yang mengancam nyawa dan membutuhkan penanganan cepat. Berdasarkan informasi medis yang kami rangkum, berikut adalah kategori pasien yang seharusnya langsung ditangani di IGD. Yang pertama adalah pasien gawat darurat. Ini kategori paling utama. Contohnya, henti napas atau henti jantung, penurunan kesadaran tiba-tiba atau serangan jantung atau nyeri dada hebat, sesak napas berat, pendarahan hebat, lalu cedera berat akibat kecelakaan, luka bakar luas, kejang terus-menerus. Nah, pasien-pasien ini harus ditangani tanpa menunggu administrasi. Prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa. Yang kedua, pasien gawat tidak darurat. Misalnya pasien dengan nyeri hebat, demam tinggi yang tidak turun, atau muntah-muntah terus-menerus dan masih memerlukan penanganan cepat namun tidak mengancam jiwa dalam waktu dekat. Yang ketiga, pasien tidak gawat, tidak darurat. Ini contohnya pasien dengan keluhan ringan, kontrol penyakit kronis, atau ingin periksa kesehatan umum. Pasien dalam kategori ini sebenarnya tidak disarankan datang ke IGD dan sebaiknya ke puskesmas atau poli rawat jalan. Nah, kembali ke kasus di Padang, Sumatera Barat memang memerlukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah pasien tersebut masuk kategori darurat dan apakah sudah sesuai prosedur saat rumah sakit menolak. Sebelumnya, Wali Kota Padang, Fadli Amran, ini mengaku akan mendalami kasus tersebut saat mengunjungi rumah duka. Ia menyebut sudah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Inspektorat untuk melakukan penyelidikan. Namun memang yang perlu diingat dalam situasi darurat, semua rumah sakit, termasuk rumah sakit umum daerah, seharusnya menerima pasien terlepas dari status BPJS, KIS maupun rujukan. Administrasi bisa menyusul, namun keselamatan nyawa tidak bisa menunggu. Kasus seperti ini juga menjadi pengingat bahwa sistem kesehatan kita masih memang perlu terus diperbaiki, baik dari sisi edukasi publik, kesiapan fasilitas, hingga manajemen triase di rumah sakit. Kami akan terus update seperti apa hasil investigasi resmi dari pihak rumah sakit dan dinas kesehatan setempat, sembari tentunya kita berharap ke depan tidak ada lagi nyawa yang melayang karena miskomunikasi atau hambatan prosedur di IGD dan di rumah sakit.